Halo semuanya, kembali lagi di channel kita MathSide. Pada video kali ini saya akan membahas tentang distribusi sampling khususnya untuk contoh soal. Kita langsung saja lihat contoh soalnya. Di sini contoh soal saya ambil dari buku karangan Sanjeev yang berjudul Bisnis Statistik. Pada contoh soal kali ini diketahui bahwa setiap tahun orang Amerika mengkonsumsi seafood untuk diet seberat 16 pon setiap tahun secara rata-rata. Lalu di sini ada dua orang bernama Janice dan Nina yang bekerja di suatu industri seafood. Mereka ingin membuat penelitian dan mengambil sampel mereka sendiri. Misalkan di sini standar deviasi dari American seafood untuk diet itu sebesar 7 pon. Pertanyaan yang A, jika Janice mengambil 42 sampel secara acak, berapa persen Janice akan memperoleh sampel yang mengkonsumsi seafood dengan berat 18 pon atau lebih setiap tahunnya? Lalu pertanyaan yang B, jika Nina mengambil 90 sampel secara acak, berapa persen bahwa Nina akan memperoleh sampel yang mengkonsumsi seafood dengan berat 13 pon sampai 17 pon setiap tahunnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak akan menjawabnya atau mengerjakannya di PowerPoint, saya akan menggunakan whiteboard online. Kita langsung saja ke whiteboardnya. Seperti biasa, ketika kita mengerjakan soal matematika, waktu SD pasti kita tulis apa yang diketahui. Oke, di sini diketahui bahwa berat seafood yang digunakan untuk diet adalah 16 pon. Maka di sini kita ketahui bahwa mu itu sama dengan 16 pon karena di sini 16 pon adalah rata-rata. Lalu di sini diketahui juga bahwa standar deviasi dari populasinya adalah 7 pon. Maka sigma itu sama dengan 7. Untuk pertanyaan yang A, di sini Janice mengambil sampel 42 orang Amerika. Maka 42 di sini adalah banyaknya sampel atau N kecil. 42. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas sampel yang diambil mengkonsumsi seafood dengan berat 18 pon atau lebih. Jadi di sini yang ditanyakan adalah P untuk lambang probabilitas atau peluang dari 18 kurang dari X bar. Oke. Nah, ini secara matematis ditulisnya seperti ini. Karena 18 pon atau lebih, sehingga lambang matematisnya seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita identifikasi dulu, ini masuk kasus ke apa. Pertama kita lihat dari jumlah populasinya. Di sini populasinya adalah hanya orang Amerika saja, maka di sini termasuk kasus satu populasi. Lalu kita lihat dari banyak populasinya, apakah dia terbatas atau tidak terbatas. Di sini tidak ada statement atau tidak ada kata-kata bahwa orang Amerika ada sebanyak sekian. Oleh karena itu, kita bisa mengasumsikan bahwa ini masuk ke kasus populasi tidak terbatas. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, selanjutnya kita akan menentukan kesalahan baku. Untuk kasus satu populasi dengan populasi tidak terbatas, kesalahan bakunya adalah seperti berikut. Sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Kita langsung masukkan, sigmanya adalah 7 dibagi akar 42. Maka nanti di sini kita peroleh kesalahan bakunya adalah 1,080. Silahkan kalian menggunakan kalkulator untuk melakukan perhitungan ini. Untuk menentukan kenapa kesalahan bakunya seperti ini, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya tidak membahas lagi. Oke. Selanjutnya, setelah menentukan kesalahan baku, kita akan menentukan nilai Z. Maka di sini Z sama dengan statistik sampelnya. Maka di sini statistik sampelnya adalah X bar dikurangi statistik populasinya atau mu dibagi dengan kesalahan bakunya sigma X bar.
ini juga sudah saya berikan di video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan ditonton ya, biar kalian nggak ngawang. Ini apa ini rumusnya, dapat dari mana gitu. Oke, kita langsung saja masukkan. Di sini X barnya adalah 18 yang paling kecil. Berarti 18 dikurangi mu-nya adalah 16 dibagi sigma X bar, berarti 1,080. Lalu kita hitung 18 kurangi 16 adalah 2 dibagi 1,080. Di sini jika kita hitung menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh nilai 1,851 kalau saya tidak salah. Nah, di sini kita hanya mengambil sampai 2 digit saja. Dua angka di belakang koma. Artinya kita cuma mengambil yang 1,85-nya saja. Oke. Nah, di sini setelah menentukan nilai Z-nya, kita menggambarkan kurva normalnya. Kita gambarkan kurva normal. Itu 0 ada di tengah. Oke. Nah, karena di sini nilai Z-nya 1,85. Oh ya, di sini yang garis mendatar ini adalah tempat nilai Z-nya ya. Oke. Jadi nanti nilai Z itu ada di garis yang mendatar. Di sini kita peroleh 1,85 itu ada di sebelah kanan tanda 0. Kenapa ada di sebelah kanan? Karena dia positif. Kalau negatif ya di sebelah kiri. Kita kira-kira saja 1,85 ada di sekitar sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah yang diarsir. Oke. Perhatikan di sini bahwa kita ingin menentukan probabilitas di mana sampelnya mengkonsumsi seafood untuk diet dengan berat 18 pon atau lebih. Artinya, kalau 18 pon atau lebih, karena ada atau lebih, maka di sini yang akan kita arsir adalah yang di sebelah kanan dari nilai Z yang kita cari tadi. Oke, jadi kalau misalnya ada kata atau lebih, artinya yang di sebelah kanan nilai Z yang dicari. Kalau ada kata kurang dari, maka yang diarsir adalah yang di sebelah kiri nilai Z yang sudah kita peroleh, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai Z ini, untuk mencari yang diarsir ini, oke, kita membutuhkan tabel distribusi normal. Maka kita langsung saja lihat ke tabel distribusi normal. Ini dia tabel distribusi normal kita. Tadi kita peroleh nilai Z-nya adalah 1,85. Maka kita cari yang di sebelah kirinya 1,8 di sini. Lalu yang atasnya 0,05 di sini. Maka nanti kita peroleh jika kita tarik garis begitu, maka nanti kita peroleh bahwa probabilitas di antara 0 sampai 1,85 adalah 0,4678. Oke, kita kembali lagi ke whiteboard kita. Maka 0,478 itu merupakan luas yang ada di sini di antara 0 sampai nilai Z. Nah, ini dia. Yang warna biru ini nilainya adalah 0,4678. Sementara kita mau mencari yang warna merah. Kita ketahui ketika kita belajar tentang distribusi normal, kita ketahui bahwa jika biru ditambah dengan merah, itu hasilnya sama dengan 0,5. Ingat ya, karena kurva normal itu simetris. Maka kiri sama kanan itu sama-sama 0,5. Oke, di batasnya adalah di 0. Oke, kita isi birunya adalah 0,4678. Maka di sini 0,4678 ditambah M itu sama dengan 0,5. Lalu kita pindah ruas. Seperti ya perhitungan SD biasalah. M sama dengan 0,5 dikurangi 0,4678. Lalu nanti kita peroleh di sini nilai M itu sama dengan 0,0322. Seperti itu. Jadi kita peroleh yang warna merah ini, yang diarsir warna merah ini luasnya adalah
0,0322. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jadi terdapat 3,22% sampel yang mengkonsumsi seafood untuk diet dengan berat 18 pound, saya geser ke bawah, atau lebih setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi kita sudah menyelesaikan kasus untuk si Janice. Oke, jadi kita sudah memperoleh bahwa nanti Janice itu akan memperoleh 3,22% sampel itu mengkonsumsi seafood dengan berat 18 pound atau lebih setiap tahunnya. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B. Oke, next kita akan membahas pertanyaan yang B. Di sini untuk kasus yang B, Nina mengambil sampel sebanyak 90 orang Amerika. Berarti banyak sampelnya adalah N kecil sama dengan 90. Lalu di sini ditanyakan peluang bahwa sampel yang diambil itu berada di antara 13 dan 17,5. Maka secara matematis ditulis P buka kurung 13 kurang dari X bar kurang dari 17,5. Ya, seperti biasa untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya kita melakukan analisis terlebih dahulu. Dia masuk ke kasus yang seperti apa. Karena ini masih satu kesatuan dengan pertanyaan A, jadi di sini masih sama kasusnya. Berarti di sini kasusnya satu sampel dan populasi tidak terbatas. Oke. Lalu langkah ketiga seperti biasa, kita akan menentukan kesalahan baku. Oke, untuk menentukan kesalahan baku ya seperti biasa sama seperti sebelumnya, sigma X bar itu sama dengan sigma dibagi akar N. Ya, ini kan tadi sudah kita hitung, ini nanti hasilnya adalah 1,080 karena masih sama ya. Lalu langkah yang keempat, nah ini yang sedikit berbeda. Kita akan mencari nilai Z. Oke. Nah, di sini kita akan mencari dua buah nilai Z. Kenapa dua? Karena di sini X bar itu dibatasi oleh 13 dan 17,5. Maka nanti ada dua nilai Z. Kalau di sebelumnya kan hanya ada satu batas yaitu 18 aja. Gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya dia ada dua batas, 13 dan 17,5. Maka nanti kita akan mencari dua buah nilai Z. Yang pertama kita cari dulu nilai yang Z untuk yang 13. Di sini saya kasih lambang Z1 gitu ya. Sama dengan seperti biasa rumus Z X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma X. Lalu dihitung. Di sini X bar-nya kita menggunakan yang 13. Oke. Jadi di sini 13 dikurangi mu-nya 16 dibagi sigma X bar-nya adalah 1,080. Nah, nanti di sini jika kita hitung, maka kita akan memperoleh nilai Z1 adalah 2,78. Selanjutnya kita cari nilai Z2. Z2 ini untuk yang 17,5. Itu sama dengan, kita langsung saja ya. Karena rumusnya masih sama, kita langsung saja masukkan angkanya. Jadi 17,5 dikurangi 16 dibagi 1,080. Nanti hasilnya adalah 1,39. Oke. Oh iya, di sini seharusnya negatif ya, negatif 2,78 ya. Jadi di sini saya hapus dulu, saya ganti negatif 2,78. Oke. Ya, selanjutnya seperti biasa kita menggambarkan kurva normal. Biasa, garis lalu ada seperti lonceng gitu. Titik nolnya ada di tengah. Nah, sekarang kita tentukan nilai Z1-nya itu ada di mana. Oke. Berarti kan di sini Z1 itu negatif 2,78. Karena dia negatif, otomatis dia ada di sebelah kiri.
Oke, di sini misalnya. Lalu untuk Z2 karena positif maka dia ada di sebelah kanan angka 0. Jadi kira-kira di sinilah kita kira-kira aja. 1,39. Oke. Nah, lalu kita mau mencari nilai di antara 13 sampai 17,5. Berarti secara tidak langsung kita itu mau mencari luas daerah yang diarsir ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini luas daerah yang diarsir ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Oke, perhatikan. Untuk bagian yang pertama itu bagian yang berwarna biru, yang ini. Oke, lalu untuk yang bagian kedua itu yang berwarna hijau. Jadi nanti luas daerah di antara negatif 2,78 dan 1,39 itu merupakan jumlahan dari yang berwarna biru dengan yang berwarna hijau. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai ini, nilai biru dengan hijau, itu kita melihat di tabel distribusi normal. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu, kita mau mencari nilai B ditambah H, biru ditambah hijau. Kita langsung lihat ke tabel distribusi normal. Oke, ini tabel distribusi normal kita. Nah, tadi untuk yang Z1 itu kan nilainya negatif 2,78 ya. Nah, untuk sementara kita abaikan negatifnya terlebih dahulu. Jadi kita hanya melihat 2,78. Oke, nah di sini kita lihat 2,78 itu sama dengan 2,7 di sini. Lalu 0,08 di sini. Sehingga nanti nilainya kita lihat di sini. Nilainya adalah ini dia. 0,4973. Lalu kita kembali ke whiteboard kita untuk mengisi nilai dari 2,78. Nah, di sini berarti yang berwarna biru itu nilainya 0,493. Oke. Lalu untuk yang 1,39 kita lihat ke tabel distribusi normal lagi. 1,3 ada di sini dan 0,09 ada di sini. Maka nanti nilainya jika kita lihat maka dia akan jatuh di 0,4177. Kita kembali ke whiteboard. Maka yang berwarna hijau ini nilainya adalah 0,4177. Maka jika kita jumlahkan, kita peroleh bahwa B ditambah H sama dengan 0,5150. Gitu ya. Maaf, ini 50. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jadi sebanyak 51,5% sampel yang diambil mengkonsumsi seafood untuk diet seberat berapa tadi? Seberat 13 sampai 17,5 pounds per tahun. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah menjawab yang pertanyaan yang B. Nah, demikian video saya tentang pembahasan soal tentang distribusi sampling. Jika masih ada kekurangan atau salah perhitungan, saya mohon maaf. Tetapi intinya, untuk menghitung distribusi sampling, untuk menentukan distribusi sampling, itu ada hubungannya dengan distribusi normal. Dan rumusnya sudah ada. Jadi kalian tinggal lihat rumusnya seperti apa, dan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Lalu diproses seperti biasalah gitu. Mungkin di sini nanti kalian akan mengalami kesulitan di bagian ini, di bagian kurva normal. Bagaimana menggambarnya seperti itu. Dan itu butuh latihan dan butuh kejelian yang cukup tinggi. Seperti itu. Demikian video saya tentang contoh soal distribusi sampling. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk membantu kalian dalam memahami statistika khususnya pada topik distribusi sampling. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye semuanya.